Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifatus Ada dari Prodi D4 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme asam amino dan protein dalam rangka memenuhi tugas Bu Armi dalam mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam Praktik Kebidanan. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Di sini yaitu metabolisme asam amino dan protein. Jadi, setiap harinya manusia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari aktivitas yang ringan hingga aktivitas berat. Untuk itu, manusia membutuhkan asupan gizi agar kebutuhannya terpenuhi. Protein merupakan salah satu asupan gizi yang paling penting dalam tubuh manusia. Untuk itu, dibutuhkan asam amino sebagai sumber untuk membentuk protein dalam tubuh. Kebutuhan masing-masing individu akan asam amino berbeda-beda, di mana apabila di dalam tubuh terdapat kadar asam amino yang tinggi, maka akan berdampak pada pencernaan. Asam amino terdiri dari memiliki fungsi penting dalam pencernaan makhluk hidup hingga dapat disebut sebagai metabolisme asam amino. Dan asam amino juga menyediakan kebutuhan nitrogen untuk struktur basa nitrogen DNA dan RNA. Yang kedua, heme dan struktur lain yang serupa seperti mioglobin, hemoglobin, sitokrom, enzim, dan lain-lain. Yang ketiga, asetilkolin dan neurotransmitter lainnya. Yang keempat yaitu hormon dan fosfolipid. Selain menyediakan kebutuhan nitrogen juga, asam-asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi jika nitrogen dilepas. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme asam amino. Metabolisme merupakan peristiwa pertukaran zat dalam makhluk hidup yang bersifat kimia yang melibatkan organisme dan dengan lingkungannya. Dan secara umum, metabolisme juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, katabolisme, dan yang kedua, anabolisme. Katabolisme adalah peristiwa penguraian zat menjadi sebuah molekul yang volumenya lebih kecil dan diolah menjadi energi. Sedangkan anabolisme yaitu reaksi yang ditunjukkan untuk merangkai sebuah senyawa organik yang berasal dari partikel-partikel tertentu dengan tujuan agar mudah diserap oleh tubuh individu. Asam amino juga di sini merupakan senyawa dengan jenis yang bermacam-macam yang memiliki manfaat dan tugas yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Biasanya, asam amino bertugas untuk membuat enzim yang ada di dalam tubuh kita. Dalam perannya, asam amino juga terdiri dari karbosilat dan gugus amino. Asam amino ini memiliki hubungan yang kuat dengan metabolisme yang nantinya akan mempengaruhi hormon ataupun sistem imunitas pada makhluk hidup. Jadi metabolisme adalah proses pertukaran senyawa atau zat yang terjadi dalam tubuh makhluk secara kimiawi dengan tujuan untuk membentuk protein dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu proses metabolisme asam amino. Proses pemindahan gugus amino ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama ada proses transaminasi dan proses deaminasi. Proses transaminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari tiga senyawa tersebut. Tiga senyawa tersebut yaitu transaminase. Kedua enzim tersebut berperan sebagai katalis dalam reaksi transaminasi asam piruvat, oksaleosetat, dan alfa-ketoglutarat. Pada transaminasi terdapat dua enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transaminase dan alanin. Yang kedua yaitu proses deaminasi. Proses deaminasi merupakan proses kimiawi pada metabolisme asam amino dengan tujuan melepaskan gugus amina yang berasal dari senyawa asam amino, di mana nantinya gugus amina yang sudah dilepaskan dan diproses akan berubah menjadi amonia. Secara umum, deaminasi terbagi menjadi dua proses, yaitu
deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Proses deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika kita tidur. Dan tempat terjadinya terdapat di hati. Meskipun proses deaminasi asam glutamat terjadi di ginjal. Asam glutamat menjadi salah satu asam amino yang mengalami proses deaminasi oksidatif. Hal tersebut dikarenakan asam ini adalah hasil akhir dari reaksi transaminasi. Deaminasi non-oksidatif. Proses perubahan serin menjadi asam piruvat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan serin dehidratase. Selain itu juga terdapat pula proses perubahan taurin menjadi alfa ketoburirat yang dilakukan oleh treonin dehidratase. Deaminasi non-oksidatif merupakan hubungan dengan deaminasi oksidatif, di mana hasil ini dari deaminasi non-oksidatif yang berupa asam piruvat akan digunakan dalam proses deaminatif oksidatif. Selanjutnya, jenis asam amino. Asam amino yang ada di dalam tubuh kita dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu asam amino esensial dan yang kedua asam amino non-esensial. Masing-masing jenis asam amino tersebut terdiri dari berbagai macam jenis. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, asam amino esensial terdiri dari triptopan, yang kedua melatonin, yang ketiga fenilalanin. Dan asam amino non esensial terdiri atas yang pertama serin, yang kedua asam glutamat, dan yang ketiga asam aspartat. Jadi, kira-kira ada 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Degradasi ini merupakan proses kontinu karena proses di dalam tubuh secara terus-menerus diganti oleh protein turnover. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.